الله الحمد لله القائل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dengan tegas menyatakan khitabnya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Dengan tegas Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawwamina lillahi syuhada bil qisti, menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi orang-orang yang ketika menjadi saksi jadilah orang-orang yang adil. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu, ketidaksukaanmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan i'dilu, berbuat adillah kalian, wa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekati pada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan lahir dari ketakwaan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat ini. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa itu adalah sikap yang ada di dalam hati kita. Takwa itu lahir karena kita punya al-khauf min rabbil jalil, punya rasa takut kepada Allah, zat yang maha agung. Begitu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi, sambil menunjuk ke dadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah pertama kali dia memiliki rasa takut kepada Allah. Al-khauf min rabbil jalil, karena dia punya rasa takut kepada Allah, takut bahwa Allah adalah zat yang maha tahu, takut bahwa Allah itu akan memintai pertanggungjawaban kepada dia. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, innas sam'a wal basara wal fuada, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, pikiran kita, semua kulun ulaika kana mas'ula, akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu kalau orang tadi memiliki kesadaran bahwa nanti akan ada hari pembalasan, yaumuddin, hari hisab, yaumul jaza, hari pembalasan. Dan hari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, satu hari seperti 1000 tahun di dalam hitungan kita. Bayangkan ketika seseorang itu berkuasa 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, kemudian sepanjang kekuasaan itu dia melakukan kedzaliman. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
Kalau kemudian satu hari di sisi Allah itu dikalikan dengan 1000 tahun, berapa ribu tahun dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna haula yuhibbunal ajilah, orang-orang yang tidak punya ketakwaan karena tidak ada rasa takut kepada Allah itu, inna haula yuhibbunal ajilah, mereka menyukai dunia ini. Mereka anggap kekuasaan mereka, mereka anggap jabatan mereka, mereka anggap harta mereka, mereka anggap kedudukan mereka, dan apapun yang mereka miliki hari ini, itu semuanya akan abadi. Allah menyatakan inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka lupa, wa yadaruna wara'ahum yawman sakila. Di belakang mereka nanti itu ada yauman sakila, ada hari kiamat yang sangat berat. Ketika mereka di dunia berbuat tidak adil, satu hari sama dengan 1000 tahun. Bayangkan kalau kemudian satu hari sama dengan 1000 tahun, kalau dia 360 sekian hari dikalikan 5 dikalikan 10, berapa ribu tahun dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, kedoliman dia, ketidakadilan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Orang yang zalim itu adalah orang yang tidak punya ketakwaan kepada Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Maidah tadi. Karena itu lihatlah para khalifah di masa lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking takutnya dengan hari pertanggungjawaban, dengan hari pembalasan, Umar takut bukan saja ketika Umar merasa tidak adil kepada manusia, bahkan Umar takut ketika merasa tidak adil kepada makhluk yang lain selain manusia. Dalam kitab Hayatus Sahabat diceritakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, gara-gara Umar bin Khattab ketika menggelar sajadahnya, menggelar sorbannya, dan karena itu kemudian beliau menghalau burung merpati pindah dari tempatnya, kemudian burung itu hinggap di tiang yang lain di Masjidil Haram. Di tiang itu ternyata ada seekor ular. Umar merasa bersalah. Setelah salat Jumat, Umar meminta kepada Utsman, Umar meminta kepada wali Mekah untuk menghukumnya. Gara-gara apa? Gara-gara seekor burung merpati yang dihalaunya dari tempat duduknya Umar ke tempat yang lain, dan ternyata tempat itu ada seekor ular, yang kemudian akibat dari apa yang dilakukan Umar, burung itu pun kemudian akhirnya mati dipatok ular tadi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa Umar begitu luar biasa sedihnya, meskipun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja dan bukan karena kesalahan dia. Siapa yang tahu takdirnya Allah? Siapa yang tahu qadanya Allah? Kematian burung tadi adalah bagian dari qadanya Allah. Tapi Umar bin Khattab khawatir, Umar bin Khattab sedih jika kemudian itu kemudian nanti diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ali bin Abi Thalib, karena takutnya mungkin ketika membuat keputusan itu dirasa tidak adil, maka beliau ketika mengundi, membagi makanan untuk 7 kelompok yang hadir di tempat beliau, ketika itu beliau untuk menentukan siapa yang nomor 1, itu pun beliau harus mengundi, bukan dengan menentukan nomor 1 si fulan, nomor 2 si fulan, tidak. Kenapa? Khawatir beliau tidak bisa berbuat adil. Kenapa? Karena sudah ada pengaruh perasaan beliau di dalam membuat keputusan tadi. Wala yajrimannakum sananu qaumin alla ta'dilu. Begitu pesan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum,
membuat kamu berlaku tidak adil pada satu kaum. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keadilan itu lahir dari ketakwaan pada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan, dan Rasulullah SAW menjadi contoh bagaimana Rasulullah menegakkan keadilan. Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang wanita bangsawan syarifah yang kemudian datang diantar oleh sahabat Nabi. Sahabat ini adalah anak dari sahabat kesayangan Rasulullah. Untuk apa? Merayu Nabi supaya meringankan hukumannya karena perempuan tadi mencuri. Apa kata Nabi SAW dengan wajah memerah? Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanat Fatimah sariqat," andai yang mencuri itu adalah Fatimah, "la qata'tu yadaha," aku pasti akan potong tangannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi? Jangankan orang lain, anakku sendiri, darah dagingku sendiri, yang paling aku cintai, kalau dia melakukan kesalahan, aku akan tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Begitulah Rasulullah SAW memberikan contoh. Bukan hanya itu, di akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan. Apa teladan yang baginda tunjukkan? Rasulullah SAW karena tidak ingin nanti di akhirat pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada orang datang menuntut kedoliman di dunia. Mungkin karena ada hartanya yang diambil, mungkin karena dulu di dunia pernah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Man jalattu lahu dhahran fahadha dhahri falyaktasi minhu." Kata Nabi SAW, siapa yang pernah punggungnya aku cambuk, ini adalah punggungku, silahkan cambuk. "Wa man akhadtu lahu malan fahadha mali falyakhud minhu." Dan siapa yang pernah hartanya aku ambil, ini adalah hartaku, silakan ambil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keadilan. Begitu seharusnya pemimpin, begitu seharusnya penegak hukum, begitu seharusnya kekuasaan yang ada di tangan siapapun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kekuasaan tidak abadi, jabatan tidak abadi, tetapi setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap amanah itu akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa amanah itu? Digunakan untuk apa kekuasaan itu? Jika digunakan untuk melakukan kedoliman, yang pasti tidak digunakan untuk melakukan ketaatan pada Allah, maka tentu hisabnya akan panjang, pertanggungjawabannya akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika itu melibatkan haknya anak Adam, menghilangkan nyawa, menghilangkan harta, merenggut kehormatan, semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, takwa adalah kunci. Bagaimana agar takwa ini menjadikan kita bisa adil? Kesadaran bahwa kita tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kamu selalu mengintai kamu, mengawasi kamu, memonitor kamu. Kesadaran itu harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita. Ketika kesadaran itu kita hadirkan di dalam diri kita, dan nanti di akhirat tidak ada siapapun yang bisa membantu kita, bahkan teman kita pun tidak ada yang bisa membantu kita. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang sekarang melakukan konspirasi, orang-orang yang sekarang merancang ketidakadilan itu, nanti di akhirat mereka masing-masing saling berlepas diri dan saling menuntut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din adu illal muttaqin." Orang-orang yang menjadi teman dekat, nanti pada hari akhir itu mereka akan menjadi musuh. Mereka saling menuntut, mereka saling menyalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan di dunia. Bahkan setan pun
ketika nanti di akhirat tidak mau disalahkan oleh orang yang zalim, oleh orang yang melakukan maksiat. Apa kata setan? Itu karena dia sendiri, bukan karena saya ya Allah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita ada kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, memonitor kita, mengawasi kita, kesadaran itu yang kemudian kita harus selalu bangkitkan. Pada saat yang sama kita harus sadar bahwa nanti di akhirat itu berat pertanggungjawabannya. Ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam benak kita. Mereka yang tidak punya kesadaran itulah yang meremehkan perjumpaannya dengan Allah, meremehkan hisab di akhirat, sehingga akhirnya kemudian mereka melakukan apapun yang bisa mereka lakukan, mumpung mereka memiliki semuanya. Harta, jabatan, kedudukan, pengaruh, semua mereka gunakan untuk melakukan kedolimannya tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ketakwaan tadi, menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki ketakwaan tadi, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat adil. Adil mulai dari pikiran kita, adil mulai dari hati kita. Karena begitu kita pikirannya, hatinya tidak adil, bagaimana pikiran dan hati kita tidak adil? Ayat tadi memberikan penjelasan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Ketika orang itu punya sana'anu qaumin, kebencian, dendam, hasad kepada satu kaum, maka itu yang membuat dia kemudian menjadi tidak adil. Berarti apa? Adil itu sejak dari pikiran, adil itu sejak dari hati. Maka harus dihilangkan pikiran hasad, pikiran dengki, pikiran buruk kita kepada orang lain. Karena itu Allah mengingatkan agar kita tidak suudzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Supaya apa? Kita bisa berbuat adil mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita. Agar kita tidak dengki kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat adil mulai dari pikiran dan hati kita. Karena kedengkian, karena suudzon, itulah yang membuat kita menjadi tidak adil kepada orang lain. Karena dibangkitkan amarah dan dendam di dalam diri kita. Bagaimana menghilangkan dendam, bagaimana menghilangkan dengki, hasad, termasuk juga suudzon tadi? Dengan cara membersihkan hati kita, pikiran kita, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat, dengan istighfar, membersihkan jiwa kita, termasuk mengingat bahwa semua yang kita miliki dalam hati pikiran kita tadi itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian kita, buruk sangka kita, pikiran-pikiran kotor kita, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada. Semua akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala faihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Semua enggak akan bisa bicara, mulut ditunci. Nanti yang akan bicara adalah tangan kita, yang memberikan kesaksian adalah kaki kita. Karena itu amanah yang Allah titipkan, mata kita, mulut kita, tangan kita, otak kita, hati kita, semua kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini adalah amanah, dan kita tidak boleh menggunakan untuk yang lain kecuali dengan maunya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hasad di dalam hati kita hilang, dengki di dalam hati kita hilang, pikiran-pikiran kotor dalam hati kita hilang. Kenapa? Karena kita tahu semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu harus kita bersihkan, dan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Radul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mengokohkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan keadilan. Adil tidak harus kita menjadi penguasa, adil tidak harus kita menjadi pejabat, tapi kita adil kepada istri kita, adil kepada anak kita, adil kepada teman kita, adil kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Itu juga bagian dari keadilan, dan semuanya itu hanya bisa diwujudkan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhalu min syurruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafidu. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhin. Allahumma adibil kafratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna liyak. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim liman hikmah wa thabbit ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awzihum ayyufu bi'adika alladhi hatam alaih wa ansurhum ala aduwika wa aduwhim ila al-haq waj'al minhum. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah. Jamalul wujudi bi dhikril ilah wa tasful hayatu bi